Ijazah itu sudah diselidiki oleh Bareskrim, bukan Anda. Anda juga nggak punya legal standing. Ada. Nggak ada. Ada. Sebagai apa legal standing Anda? Nggak ada, Mas Roy. Kami kita kampus, kampus UGM. Kita mau lihat aja, TPU aja legal standingnya itu tanda tanya. Gitu loh, makanya kandas. Apalagi Anda nggak punya legal standing sama sekali. Anda juga nggak bisa meneliti itu secara hukum. Gitu loh. Anda peneliti yang salah besar. Apa namanya? Ada undang-undang ya gini nih. Loh apa? Udah berkali-kali ijazah palsu ini ditolak, Mas. Apa? Dengar dulu. Undang-undangnya Ijazah itu sudah diselidiki oleh Bareskrim, bukan Anda. Anda juga nggak punya legal standing. Ada. Nggak ada. Ada. Sebagai apa legal standing Anda? Nggak ada, Mas Roy. Kami kita kampus, kampus UGM. Kita mau lihat aja, TPU aja legal standingnya itu tanda tanya. Gitu loh, makanya kandas. Apalagi Anda nggak punya legal standing sama sekali. Anda juga nggak bisa meneliti itu secara hukum. Gitu loh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya. Ini orang bicara tentang legal standing ya antara Roy Suryo dan Sylvester. Dia paham gak ya arti legal standing itu? Kalau Mas Roy tidak paham, wajar, dia bukan sarjana hukum. Kalau Sylvester nggak paham, katanya dia sarjana hukum. Karena yang namanya legal standing itu standing before the law. Sebenarnya before the legal process ya. Orang itu punya hak di depan hukum, atau di depan proses hukum, atau di depan pengadilan. Jadi kalau di MK yang namanya legal standing itu adalah perpaduan dari kerugian konstitusional dan kapasitas dia. Nah, Roy Suryo misalnya, Anda punya legal standing nggak untuk melakukan pengujian pengusutan terhadap ijazah Jokowi? Kan begitu. Maka Roy Suryo akan mengatakan legal standing dia adalah sebagai warga negara Republik Indonesia dan sebagai ahli telematika. Kan itu legal standingnya itu. Saya sebagai warga negara dan sebagai ahli hukum tata negara. Kok ada kaitannya? Ya ada kaitannya dari sisi-sisi yang bisa kita pahami. Dari sisi-sisi yang barangkali merupakan ekspertis kita, atau dari sisi yang sangat umum, yaitu hak warga negara. Semua warga negara itu punya legal standing untuk menanyakan, mempermasalahkan ijazah Jokowi. Itu yang harus kita pahami ya. Ini saya konsep dasar bernegara. Karena pasal 28F konstitusi itu mengatakan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi. Tidak itu saja, dalam pasal yang sama, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan, menggali, memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Jadi, keaslian ijazah Jokowi itu adalah sebuah informasi yang ditunggu-tunggu. Apakah itu palsu atau tidak palsu? Nah, sumber dari informasi itu dari mana? Dari analognya. Karena itulah yang namanya primary source-nya. Sementara omongan orang itu ya bisa dikatakan secondary source. Primary source-nya ini ya ijazah itu sendiri yang tidak pernah ditampilkan di muka publik. Kalau bicara legal standing, jangankan Roy Suryo, orang awam pun boleh mempertanyakan ijazah dan kemudian beropini terhadap ijazah tersebut. Jadi jangan mengurangi hak warga negara, bro. Ya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi, berhak untuk menggali, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Boleh, sepanjang tentu informasi yang diolah, disimpan, disebarkan itu bukan informasi bohong atau hoax. Tapi apakah semua informasi itu benar? Ya belum tentu, karena ada informasi yang need a clarifications. Itulah kemudian hak kita untuk mengetahui. Ini ada dua informasi.
Informasi pertama mengatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Itu informasi pertama. Tapi ada informasi kedua. Ijazah Jokowi adalah palsu. Ada dua informasi kan? Ijazah Jokowi adalah asli, disampaikan paling tidak oleh Bareskrim Mabes Polri yang tidak dalam tindakan pro justisia dan bukan juga putusan pengadilan. Bareskrim bukan dari cabang kekuasaan Mahkamah Agung. Tapi ada yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, sebagaimana dikatakan oleh Resmond Sianipar setelah dia melakukan yang namanya digital forensic analysis. Ada dua informasi ini kan? Karena itu hak warga negara untuk mengetahui keduanya. Tidak boleh kemudian warga negara hanya diberikan a single stream of information source. Nggak boleh. Hanya satu arus sumber saja nggak boleh. Dua-duanya harus diberikan. Tinggal nanti kemudian kita adu yang namanya kualitas informasi. Adu integritas penyampai informasi. Karena itu ya Anda nggak perlu takut dan nggak usah main polisi-polisian, kan begitu? Kan ringan sekali bro. Masalah ini kan kalau kita ingin bernegara secara sehat, ngapain susah-susah ya kan? Menanyakan legal standing dan lain sebagainya. Santai aja. Nah, lalu apa hubungannya dengan menjadi tersangka? Ya kan? Jadi misalnya ada berita di sini mengatakan ya kan? Pengacara Jokowi tak setuju gelar perkara khusus ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Kemudian kubu Jokowi duga Roy Suryo minta gelar perkara khusus buat ulur penetapan tersangka, ya kan? Kemudian apalagi? Yang jelas yang minta gelar perkara khusus adalah kubu Roy Suryo. Saya kira aneh dalam hal ini, ya kan? Anehnya adalah Roy Suryo ini adalah warga negara yang terancam dipidanakan karena mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Lalu dia minta yang namanya a fair process, ya, sebuah proses yang fair. Salah satunya adalah gelar perkara khusus untuk menguji apakah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu benar atau tidak. Jadi hak dia untuk meminta itu. Harusnya pihak Jokowi nggak ada standing untuk berkeberatan. Kok lucu? Ingin sekali orang dipenjarakan. Saya nggak habis pikir loh. Jadi kemarin saya bertemu dengan seseorang, tidak usah saya sebutkan namanya, mengatakan begini. Wah bejo, Refli bejo, nggak ikut ditersangkakan. What? Apa persoalannya kok? Sampai kemudian Anda berpikir saya harus ditersangkakan. Saya tidak maling, saya tidak curi, saya tidak memfitnah. Yang saya pertanyakan adalah hak warga negara untuk mengetahui apakah ijazah itu palsu atau bukan. Karena ada dua informasi yang kita dapatkan. Dan dua informasi itu sama kuatnya. Siapa bilang yang mengatakan palsu tidak ada dasarnya? Kan kalau kita mengetahui misalnya perbandingan plat cetak antar ijazah nggak bisa dibantah kan? Anda nggak usah canggih-canggih banget bro mengatakan ini pakar-pakaran digital forensik. Kita nggak usah bicara tentang metode digital forensik. Kita bicara tentang sesuatu yang bisa kita lihat saja, yaitu membandingkan dua atau lebih ijazah yang sifatnya analog yang kemudian didigitalisasi. Kan tidak berubah komposisi huruf terhadap overlapping terhadap logo UGM, kecuali berubah. Kan aneh sekali. Masa kalau kita mau membandingkan orang itu mukanya sama atau tidak, tiba-tiba kita harus hadirkan kedua muka tersebut. Yang lebih baik iya dihadirkan kedua muka. Tapi kan masalahnya ada penolakan dari pihak Pak Jokowi. Itu masalahnya bro. Dia menolak untuk menghadirkan ijazah tersebut. Dia mau mengatakan di pengadilan, tapi semua proses pengadilan dia stop. Dia intervensi dalam tanda kutip agar tidak berlanjut pada proses pembuktian. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa nanti ijazahnya dihadirkan di pengadilan? Apakah boleh orang ditersangkakan dengan dasar fotokopi? Jadi kalau kita lihat peraturan Kapolri, fotokopi itu hanya diperkenankan kalau dia adalah fotokopi dari ijazah yang ingin dibandingkan yang telah dicek autentikasinya. Begini
ya yang saya katakan. Ini ada nih dugaan pemalsuan dokumen berupa fotokopi. Diduga ini bukan fotokopi dari yang dokumen aslinya. Lalu dokumen itu bisa dipuslaforkan di laboratorium forensik kan dibandingkan dengan dokumen aslinya. Ya kan? Itu artinya perbandingan antara fotokopi dan dokumen yang menjadi dasar fotokopinya. Kan begitu analognya. Nah, itu bisa fotokopi dijadikan pembanding. Apakah fotokopinya ini diedit atau tidak? Kan bisa saja. Ijazah saya misalnya difotokopi, jeklak difotokopi. Itu ada fotokopian kan? Rupanya fotonya diubah. Fotonya diubah dengan foto orang lain, jeklok, ya kan? Lalu namanya diubah juga, ditempel yang baru, jeklok, ya kan? Lalu difotokopi ulang, jeger. Kalau ada tanda-tanda bekas ininya, lalu diperbaiki, diedit sedemikian rupa. Nah, kalau itu dilakukan secara digital, itu kan jauh lebih halus sesungguhnya. Tapi dengan digital forensik itu akan bisa diketahui apakah itu hasil fotokopi pertama atau kemudian sudah diedit berkali-kali. Nah, bagian itu adalah udahlah kalian yang jago digital forensik itu berdebatlah. Bagi kami, bagi kita yang tidak mengerti digital forensik ini, cukuplah dikasih yang sederhana, bro. Yang sederhana itu ya bandingkan aja. Makanya ketika misalnya My Mystery Guest membandingkan antara ijazah 1115, 1117 dan 1120, nah itu make sense, itu masuk akal, bisa dipahami oleh awam. Tuh beda tuh huruf A antara 1115, 1117, 1120. 1115 kata dari kata sarjana, ya kan? Ijazah sarjana, sarjana huruf terakhirnya sarjana A itu kalau di 1120 itu tidak nempel lagi dengan lambang atau logo UGM yang merupakan bunga teratai. Tapi 1115 dan 1117 nempel dan sama mereka. Masa yang begitu kita nggak bisa terima? Wah, nggak bisa nih. Pakai ahli digital forensik dan lain sebagainya. Saya ditantang kan, apa yang namanya DF apa gitu, DF Talk dan lain sebagainya. Kalian kalau mau bikin yang ruwet ya bikinlah. Kita yang sederhana saja. Satu, itu yang saya sampaikan di CNN kan, yang ada Sylvester dan juga Roy Suryo. Yang kedua, membandingkan foto yang tertera. Kan kasat mata kita lihat tuh. Foto yang pakai wisuda, fotoga, foto jasa, sama foto Jokowi. Kan beda itu hidungnya. Yang pakai wisuda itu hidungnya tuh lancip, mancung, rodok ganteng, bibirnya tebal. Susunan giginya agak berbeda dengan Jokowi sekarang. Kan itu kasat mata, bro. Nah, harusnya ahli forensik, digital forensik apa ahli apapun, bantah itu. Jangan bantah soal meragukan keahliannya. Kalau itu sih nggak usah pakai ahli-ahli banget. Orang biasa pun, tukang percetakan pun bisa membedakannya. Ini sama atau berbeda. Ketika kita membandingkan identifikasi atau identik tidaknya ijazah tersebut. Jadi janganlah membodohi masyarakat yang ringan, yang bisa dinalar, yang bisa dengan logis, lalu kemudian kemudian sampai kemudian mau ke Yamaguchi University untuk memeriksa apakah Rismond betul-betul kuliah di sana. What? Ngapain? Memangnya kalau seandainya Rismond tidak lulusan sana, lalu kualitas informasi yang disampaikan Rismond itu akan berubah? Kan enggak. Kita kan seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib, lihat apa yang dikatakannya. Nggak usah kita peduli siapa orangnya. Terus kita juga nggak kenal Rismond sebelumnya. Tapi apa yang dikatakannya itu kan make sense, masuk akal. Terutama yang dikatakan Roy mengenai yang namanya perbandingan identik tidak identiknya ijazah Jokowi dengan 3 ijazah lainnya. Itu make sense. Bisa dengan otak kita dengan mata yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kan bisa kita tahu. Jadi sekali lagi, ya, setiap warga negara Republik Indonesia memiliki legal standing untuk mempertanyakan ijazah Jokowi. Kenapa? Alasannya, bro, satu, alasannya konstitusi. Mulai dari yang namanya people sovereignty, seperti yang saya sering katakan, kedaulatan rakyat. Ya susahnya ini polisi, lawyer nggak kenal dengan ajaran-ajaran seperti ini. Padahal ini adalah dasar dari bernegara. People sovereignty, ajaran kedaulatan rakyat, yang kedaulatan itu dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Many times I mention
not didasarkan pada undang-undang ITE dan KUHP. Karena itu hargailah konstitusi. Salah satu konstitusi adalah the right to information, hak untuk mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi, menggali informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, plus menyebarkan informasi. Tentu informasi yang bertanggung jawab. Nah, informasi tentang ijazah palsu itu kan nggak ngawur itu. Masa dibilang ngawur? Orang dilakukan dengan sebuah metode yang bisa kita terima, bisa kita pahami. Seperti yang saya katakan tadi, image comparison. Anda remuk-remuk ijazahnya, kan tidak berubah itu. Letak huruf overlapping antara huruf A dan logo UGM-nya. Kan sama. Dan kalau kemudian yang dipakai itu adalah fotokopi Bareskrim. Pertama, Bareskrim sendiri menggunakan fotokopi. Kedua, fotokopi Bareskrim itu harus diterima sebagai fotokopi dari ijazah sokol asli Jokowi yang analognya. Kita kan tidak tahu apakah analognya itu asli atau tidak, tapi itu adalah berasal dari fotokopi analog yang dipegang Pak Jokowi, kan harus diterima seperti itu. Karena kalau kita tidak menerimanya seperti itu, maka artinya Bareskrim bohong. Lalu foto itu sudah dikatakan Dian Sandi juga sebagai ijazah yang asli, artinya klop antara Jokowi yang didatangi Dian Sandi dan Bareskrim, bahwa itulah yang menjadi sumber pertanyaan kita. Apakah foto ijazah ataukah ijazah yang berfoto kacamata itu yang bernama Joko Widodo dengan nomor 1120 asli atau tidak, palsu atau tidak? Kan itu pangkal persoalannya. Yang lainnya nggak penting sesungguhnya. Nah, satu-satunya cara untuk membuktikan adalah hadirkan ijazah analognya, kan begitu. Sepanjang ijazah analognya tidak dihadirkan, ribet terus kita. Nah, pertanyaannya adalah, kita justru bertanya kualitas kenegarawanan Jokowi. Kok Anda mau bikin ribut melulu rakyat Indonesia, padahal Anda bisa tunjukkan dan selesaikan, ya kan? Maka the case will be closed kalau seandainya memang ijazah itu asli. Tapi kalau ijazah itu tidak asli, ya setelah ditunjukkan akan dimulai babak baru, justru babak baru yang bisa menersangkakan orang yang memalsukan dokumen sesuai dengan undang-undang. Nah, itu baru yang namanya kejahatan yang real, pemalsuan dokumen untuk digunakan pada jabatan publik. Tapi kalau orang berkomentar dan ingin mengetahui apakah dokumen itu asli atau tidak, dikatakan kemudian melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran hukum dan lain sebagainya, negara kita gawat sekali. Masalah pokoknya tidak diselesaikan, masalah pinggirannya diselesaikan. Jadi semua pendukung Jokowi dan lawyer Jokowi yang hanya dipikirkan adalah bukan ikut mempertanyakan, bukan menggugat, tapi memberikan dorongan kepada bosnya untuk menunjukkan ijazahnya, tetapi dorongannya adalah ayo cepat-cepat polisi penjarakan orang itu, tersangkakan. What? Ini negara, bro, negara yang namanya negara hukum, bukan negara kekuasaan. Masa hanya orang menanyakan ijazahnya asli atau palsu dan kemudian yakin kalau palsu kemudian Anda penjarakan. Lalu pasal-pasal yang digunakan bukan juga pasal pencemaran nama baik dan fitnah, macam-macam pasalnya, termasuk membuat atau mengubah dokumen seolah-olah otentik dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun penjara. Jadi memprihatinkan sebagai warga negara. Bayangkan, kita tidak ingin jabatan, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi negara dikelola dengan cara seperti ini. Pertanyaannya adalah, ada apa? Ada apa? Ya kan? Maka kemudian orang akan mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Berani menunjukkan ijazah karena ijazahnya asli, tidak berani karena ijazahnya palsu. Kan itu kan kemudian public istilahnya imagination, ya. Oke. Karena itu menurut saya Roy Suryo sudah paham betul resikonya menghadapi tembok kekuasaan, ya, yang bernama JKW dan para pendukungnya. Tetapi moral standingnya adalah bahwa dia memiliki sebuah keyakinan yang didasarkan pada informasi yang memadai, quote, bahwa ijazah itu palsu. Dan saya tanyakan, 100% dia yakin itu palsu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Roy Suryo akan membenturkan tembok, membenturkan kepalanya di tembok
Kan enggak. Kalau orang tidak dilandasi pada sebuah kebenaran, ya dia tidak akan berani. Tapi kalau dilandasi pada sebuah keyakinan kebenaran yang dia yakini itu benar, maka jadilah dia Galilei. Kan Galileo Galilei itu ketika gereja mengatakan tidak, bukan geosentris yang benar, tapi bukan heliosentris tapi geosentris, bahwa bumi lah pusat segalanya, bukan matahari. Itu ajaran gereja. Tapi kemudian Nikolaus Kopernikus kalau tidak salah mengemukakan, yang betul Galilei memang sebenarnya heliosentris harusnya. Saya mungkin terbalik ya, tapi kurang lebih bahwa dua ilmuwan ini membuktikan bahwa yang menjadi pusat segalanya itu matahari, bukan bumi. Maka ajarannya menjadi heliosentris. Jadi helio itu matahari, sentris itu pusat. Bukan geosentris, geo itu bumi, sentris itu pusat. Jadi bukan bumi yang pusat dari tata surya kita, tapi matahari. Ya, matahari itu nama seorang mata-mata pada Perang Dunia Kedua yang kebetulan ada bau-bau Indonesianya dan akhirnya dihukum mati ya, karena dia mata-mata tapi main dua kaki dia. Begitu sobat RH sekalian ya. Saya tidak bawa laptop dan coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Jadi kalau kita mau berdebat, asal Anda debatnya ilmiah, it's okay. Tapi kalau debatnya debat kusir ya susah. Tidak usah ilmiah banget, ya. Cukup misalnya pakai logic thinking. Bagaimana Anda menjelaskan kenapa kemudian ada kebohongan terhadap Kasmujo? Kan lucu. Siapa yang menekan Jokowi sehingga dia berbohong tentang Kasmujo? Kan lucu jadinya. Apakah dia dikejar bayangannya sendiri? Kan juga menjadi pertanyaan, dan itu petunjuk. Masa kemudian jajaran penegak hukum kita yang sudah disekolahkan negara capek-capek tidak bisa menangkap ini sebagai sebuah petunjuk? There must be something happen. Karena itulah saya kemudian menggunakan teori relasi kekuasaan yang sering saya katakan. Kalau relasi kekuasaannya memang tidak memungkinkan UGM untuk speak up, tidak mungkin Barreskrim independen, ya kita pahami. Karena itu biarlah a civil society yang kemudian maju terus menghadapi tembok benteng kezumutan kita. Biarlah kemudian kita yang kemudian mengorbankan diri untuk mencari kebenaran. Begitu saudara sekalian. Jadi ada urusannya dengan penjara-penjara dan lain sebagainya. Kok orang senang sekali penjara ya? Makanya saya bilang, aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Bayangkan itulah, ya kan? Kita kritik, tetapi ini menurut saya Roy Suryo dimensinya tidak hanya kritik. Dia menyampaikan a different opinion of ijazah Jokowi. Dia menyampaikan pendapat berbeda. Dia menyampaikan opini yang berbeda, dan dia menyampaikan informasi yang berbeda. Dan unfortunately informasi itu tidak disukai oleh mantan penguasa yang masih didukung oleh banyak orang, entah karena memang karismanya, entah karena bekas-bekas kekuasaannya, entah karena finansialnya, entah karena dia menempel dengan penguasa hari ini. Kan itu masalahnya. Makanya saya katakan kecenderungan pendukung-pendukung Jokowi yang asli dalam tanda kutip ya, itu selalu ingin mendempetkan antara Jokowi dan Prabowo seolah-olah mereka itu duit tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Lalu klaimnya adalah ketika Gibran itu diusulkan untuk di-impeach, maka itu hanyalah sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah Prabowo Subianto. What? It doesn't make sense, bro. Kenapa saya bilang it doesn't make sense, gak masuk akal? Karena yang namanya parlemen dan MPR itu dikuasai Prabowo. How come Prabowo bisa di-impeach? Tapi kalau Gibran bisa di-impeach kalau Prabowo berkenan. Kan itu kan kuncinya. Kalau selama Prabowo tidak berkenan, tidak mungkin bisa di-impeach. Nah, saya bicara tentang konstelasi politik normal. Tapi kalau konstelasi politik yang tidak normal seperti 98, kita nggak ada yang bisa memprediksinya bagaimana dan apa yang akan terjadi. Kan begitu. Masa Prabowo Subianto menyepakati sebuah
arus DPR dan MPR yang mengimpeach dirinya, kan it doesn't make sense. Makanya yang saya katakan, ada ketakutan, kekhawatiran pendukung Jokowi yang asli ini kalau Prabowo menjauh dari Jokowi dan Gibran benar-benar diimpeach, karena mereka akan terpental dari orbit kekuasaan. Maka saya mengatakan, yang orang yang oportunis cepat langsung merapat kepada Prabowo Subianto. Dia tinggalkan tuan lamanya kalau seandainya terjadi yang namanya perpisahan. Nah, beda sama orang-orang yang idealis, nggak peduli. Saya tidak ingin memanfaatkan sebuah situasi untuk mendekat kepada Prabowo. No. Saya sudah mengatakan saya tidak berminat untuk berada di jabatan publik selama sampai 2029. Ya, selama kondisinya normal. Tapi kalau kondisinya tidak normal, ada panggilan sejarah, kemudian ada reformasi, ya itu kita nggak bisa prediksi lagi. Kita bicara tentang yang namanya normal agenda, ya. Normal agenda itu ya adalah 2029, yaitu pemilihan umum presiden, wakil presiden, anggota DPR saja dan anggota DPD. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, itu yang bisa saya selesaikan, saya share kepada sobat era sekalian. Itu saja ya rasanya. Kalau saya bacakan komentar sobat era sekalian atau termul yang mampir ke sini, nggak ada gunanya juga. Tapi yang masih ngotot saja termul bilang nama RS di ijazah beda, padahal sudah banyak penjelasannya. Itu makanya yang dicari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau pembenaran ya gitu dijelaskan, masih ngotot. Kemudian apa lagi nih? Lucunya gini loh, polisi sibuk buat mentersangkakan orang, bukan sibuk mencari bukti. Justru Bung Roseas yang mengerjakan tugas-tugas polisi. Ya itulah yang lucunya, ya kan? Jadi sobat sekalian, sekali lagi ya, iya, bukan polisi yang mencari bukti asli atau tidaknya jasa, tapi Roy Suryo dan kawan-kawan. Sementara polisi sibuk mencari bukti bahwa Roy Suryo bisa dipinjarakan atau bisa ditangkap atau bisa ditahan atau bisa ditersangkakan. Nauzubillah min zalik. Ya. Sekali lagi bro, kita mencari keadilan, bukan mencari ketidakadilan. Kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ya. Segala sesuatu di dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Santai aja, bro. Ambillah kekuasaan itu. Tapi kalau Anda memegang kekuasaan, maka jadilah orang yang amanah. Jangan korup, jangan ambil uang dari kekuasaan itu. Lalu jangan nikmati kekuasaan itu seolah-olah bahwa kekuasaan itu hanya untuk diri Anda sendiri. Kekuasaan yang Anda pegang itu adalah untuk rakyat banyak, termasuk untuk orang-orang yang tidak suka Anda. Jadi jangan Anda pecah belah masyarakat ini dengan mengatakan bahwa menuding rakyat ditunggangi oleh kepentingan tertentu untuk mengkritik kekuasaan. Waduh, kalau sudah mentalnya begitu agak berat. agak berat ya. Agak berat ya. Baru disentil sedikit saja langsung defense ya. Sorry ya. No ya. We need a genuine leader ya. Bukan leader apalagi dealer-dealeran ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas. Ciao.